Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4 mengenai menilai kondisi global. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Asnawati selaku dosen pengampu kami, dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Adinda Febrianti, yang kedua Heru Saputra, dan yang ketiga Muhammad Fatir Firdausi, dan yang keempat Muhammad Rakarzani, yang kelima Niken Widya Ningrum, dan Suliwa. Pokok pembahasan. Pembahasan di sini yang pertama adalah bagaimana bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjalankan bisnis internasional. Yang ketiga, hambatan dari bisnis internasional. Yang keempat, bagaimana karakteristik asing dalam mempengaruhi bisnis internasional. Dan yang kelima, bagaimana pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja. Yang pertama, bagaimana bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja? Yaitu dengan menarik permintaan asing. Beberapa perusahaan tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Amerika Serikat karena persaingan yang ketat dalam industrinya. Selain itu, permintaan Amerika Serikat akan produk-produk perusahaan dapat turun karena perubahan dalam selera pelanggan. Contoh, McDonald sekarang ada di lebih dari 80 negara yang berbeda dan menghasilkan lebih dari separuh pendapatannya dari negara-negara asing. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Bagaimana bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan teknologi? Banyak perusahaan Amerika Serikat telah mendirikan bisnis baru di negara-negara yang masih berkembang, seperti negara-negara di Amerika Latin, yang memiliki tingkat teknologi yang relatif rendah. Perusahaan-perusahaan lainnya telah mendirikan sistem telekomunikasi baru dan menciptakan pembangkit tenaga, sistem jalan, dan bentuk-bentuk infrastruktur lainnya. Yang ketiga, menggunakan sumber daya yang murah. Biaya tenaga kerja dan tanah dapat bervariasi secara signifikan antar negara. Perusahaan seringkali mencoba untuk mendirikan fasilitas produksi di lokasi di mana biaya tenaga kerja dan tanah rendah. Banyak perusahaan Amerika Serikat mendirikan anak perusahaan di negara-negara di mana biaya kerja rendah. Misalnya, perusahaan Amerika Serikat dan Eropa bagian barat juga telah mendirikan pabrik di Hongaria, Polandia, dan negara-negara Eropa lainnya. Selanjutnya, bagaimana menjalankan bisnis internasional? Yang pertama, dengan mengimpor. Mengimpor melibatkan pembelian produk atau jasa asing. Beberapa pelanggan Amerika Serikat membeli produk atau jasa asing lainnya dari negara-negara asing. Banyak perusahaan Amerika Serikat mengimpor bahan baku atau perlengkapan yang digunakan untuk menghasilkan produk yang apabila dijual hanya secara lokal bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis internasional. Selanjutnya, dengan mengekspor. Dengan mengekspor, kita bisa menjalankan bisnis internasional. Mengekspor adalah penjualan produk atau jasa ke pembeli yang ada di negara yang lain. Banyak perusahaan seperti Intel, Zenith menggunakan ekspor sebagai alat untuk menjual produknya di pasar-pasar luar negeri. Selanjutnya, dengan investasi asing langsung. Banyak perusahaan terlibat dalam investasi asing langsung, Direct Foreign Investment, atau yang disingkat DFI, yang adalah alat untuk mengakuisisi atau membangun anak perusahaan di satu atau lebih negara. Banyak perusahaan melakukan ekspansi secara internasional dengan mengakuisisi perusahaan asing. Investasi asing langsung dapat dilakukan dalam beragam situasi, termasuk berikut: outsourcing dan aliansi strategis. Perusahaan pada umumnya mengatur agar sebagian dari jasanya dilakukan di negara-negara asing sebagai cara untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah. Perusahaan perlu melakukan outsourcing agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang mengandalkan tenaga kerja asing yang lebih murah dengan suatu cara. Aliansi strategis. Perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan asing pada umumnya terlibat dalam aliansi strategis, yang merupakan perjanjian bisnis untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Yang ketiga, hambatan dari bisnis internasional. Pengurangan dalam hambatan. Hambatan terhadap bisnis internasional telah berkurang sejalan dengan berlalunya waktu melalui berbagai
perjanjian perdagangan bebas, dan pembentukan zona perdagangan bebas. Berikut beberapa contoh bagaimana hambatan perdagangan dikurangi. GATT mengikuti NAFTA, General Agreement on Tariffs and Trade. GATT perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan, menghimbau pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan atas produk-produk impor tertentu di 117 negara. Perjanjian tersebut juga mengarah pada pembentukan World Trade Organization, WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, yang saat ini memiliki 140 negara anggota. Hambatan yang tersisa. Beberapa pemerintah tetap mengenakan hambatan perdagangan guna melindungi perusahaan-perusahaan lokal atau untuk menghukum negara-negara tertentu atas tindakannya. Hambatan ini dapat mencegah suatu perusahaan dari menjalankan bisnis internasional di suatu negara. Hambatan yang digunakan untuk melindungi perusahaan lokal. Pemerintah manapun dapat tergoda untuk memperlakukan hambatan guna melindungi perusahaan-perusahaannya. Hambatan yang digunakan untuk menghukum negara. Misalnya saja, hambatan perdagangan dapat diberlakukan pada negara yang tidak mendorong berlakunya undang-undang mengenai lingkungan atau undang-undang mengenai buruh anak, atau memulai perang dengan negara lain, atau tidak mau berpartisipasi dalam perang dengan diktator dari negara lain. Yang keempat, bagaimana karakteristik asing memengaruhi bisnis internasional? Yang pertama, budaya. Karena budaya bervariasi, suatu perusahaan harus mempelajari budaya dari negara asing sebelum terlibat dalam bisnis di sana. Keputusan yang buruk dapat diakibatkan oleh penilaian yang tidak semestinya atas selera, kebiasaan, dan adat istiadat suatu negara. Banyak perusahaan mengetahui bahwa budaya bervariasi dan menyesuaikan produknya agar sesuai dengan budaya tersebut. Misalnya, McDonald menjual burger sayuran dan bukan burger daging sapi di India. Yang kedua, sistem ekonomi. Suatu perusahaan harus menyadari jenis sistem ekonomi yang digunakan di negara manapun di mana perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan bisnis. Sistem ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kepemilikan pemerintah atas bisnis dan investasi pemerintah dalam bisnis. Meskipun pemerintah dari setiap negara memiliki kebijakan yang unik mengenai kepemilikan dari bisnis, kebanyakan kebijakan dapat diklasifikasikan sebagai kapitalisme, komunisme, atau sosialisme. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan baru-baru ini telah melakukan ekspansi ke pasar luar negeri yang lebih kecil karena perusahaan-perusahaan itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara ini akan kuat, sehingga menghasilkan permintaan yang kuat atas bisnis ke seluruh Asia. Faktor utama yang memengaruhi ini adalah perkiraan akan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut yang memengaruhi permintaan potensial akan produk-produk perusahaan. Yang keempat, nilai tukar. Negara-negara pada umumnya memiliki mata uangnya masing-masing. Nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya berfluktuasi sejalan dengan waktu. Konsekuensinya, jumlah dolar yang dibutuhkan oleh perusahaan Amerika Serikat untuk membeli perlengkapan dari negara asing dapat berubah. Bahkan jika harga aktual yang dikenakan untuk perlengkapan tidak berubah, fluktuasi nilai tukar juga dapat memengaruhi harga aktual yang dibayarkan oleh pelanggan asing. Bahkan jika harga dolar tetap tidak berubah. Yang terakhir, korupsi. Korupsi adalah bentuk risiko politik yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan yang mencoba untuk menjalankan bisnis di suatu negara. Misalnya, suatu perusahaan yang ingin mendirikan suatu bisnis di negara tertentu dapat memperoleh persetujuan yang cepat hanya jika perusahaan tersebut membayar beberapa pejabat pemerintah. Dengan demikian, korupsi meningkatkan biaya untuk menjalankan bisnis. Yang terakhir, bagaimana pergerakan nilai tukar dapat memengaruhi kinerja. Transaksi perdagangan internasional mengharuskan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Dampak dari pergerakan nilai tukar terhadap perusahaan Amerika Serikat dapat menguntungkan atau tidak, bergantung pada karakteristik perusahaan. Yang pertama, dampak dari dolar yang lemah terhadap importir Amerika Serikat. Asumsikan bahwa pound mengalami penguatan terhadap dolar. Hal ini berarti bahwa dolar nilainya berkurang terhadap pound. Maka perusahaan Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak dolar untuk memperoleh pound yang dibutuhkan sebelum mengalami apresiasi.
Dampak dari dolar yang kuat terhadap importir Amerika Serikat. Dipertimbangkan situasi di mana pound mengalami depresi, yaitu melemah dalam nilai terhadap dolar. Berarti dolar dalam situasi ini mengalami penguatan terhadap pound. Pembayaran perusahaan akan turun karena nilai pound menurun. Dampak dari dolar yang lemah terhadap eksportir. Jika tadi terhadap importir, maka sekarang terhadap eksportir. Eksportir Amerika Serikat. Dolar yang melemah dapat mengakibatkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi bagi perusahaan Amerika Serikat yang sering mengekspor produknya. Karena produknya menjadi tidak mahal di mata para pelanggan asing yang harus mengonversikan mata uang menjadi dolar. Yang terakhir, dampak dari dolar yang kuat terhadap eksportir Amerika Serikat. Pertimbangkan situasi di mana perusahaan Amerika Serikat yang mengekspor peralatan ke perusahaan Inggris dipengaruhi oleh dolar yang kuat. Perusahaan Inggris harus membayar lebih mahal untuk peralatan yang bahkan ongkos produksi dari Amerika Serikat tidak dinaikkan sama sekali. Bahkan di beberapa situasi, perusahaan Inggris menghentikan impor barang dari eksportir Amerika Serikat karena terlalu mahal. Sekian dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.